Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani bersasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu sembari terus-menerus kita menjunjung tinggi peradaban sesepuh Nusantara ini. Pemirsa, ketika kita disuguhi dengan piranti canggih sosial media, maka salah satu di antara yang sangat dominan yakni adalah dialog antara Nabi Musa, di mana secara singkatnya bahwa apa yang paling disukai oleh Allah? Salat bukan, puasa juga tidak, tapi yang disukai adalah ketika berbagi dengan sesama. Ini ketika kutipan berhenti di situ sangat membahayakan, karena juga secara empirik kami melakukan satu survei sederhana begitu ya, bahwa maraknya majelis lawat tentu saja kita sangat bangga gitu ya. Tetapi pada saat kami mencoba benar-benar ya in-depth interview, jadi melakukan interview mendalam, wawancara yang sangat mendalam pada seseorang. Karena apa? Karena pada saat ada azan zuhur, dia tidak sholat. Kemudian pada saat ada azan asar juga dia tidak sholat. Kemudian saya konfirmasi ke teman akrabnya, sahabat akrabnya, bahwa memang sang beliau ini tidak biasa sholat sejak mengikuti majelis sholawat. Tentu saja bukan majelisnya yang salah, apalagi para ulama, kiai, dan habib. Tidak demikian ya. Namun rupanya salah satu ya, kita tidak mengatakan ini semuanya, salah satu yang saya ajak wawancara dengan mendalam ini memaknai majelis lawat dengan cara yang keliru, yakni Allah berselawat, malaikat berselawat, kemudian orang mukminin mukminat berselawat. Kemudian ada penjelasan Allah tidak sholat. Nah ini yang rupanya ditangkap, Allah tidak sholat. Kemudian dia buat kesimpulan sendiri, kalau begitu saya cukup berselawat. Nah, marilah kita cari padanan ya sabda, artinya bahwa kisah itu benar adanya ya. Namun ketika membaca kisah maka kita juga melihat kisah-kisah yang lainnya. Di antara kisah yang lain yakni adalah kisah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Amr sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Secara sederhana kita sampaikan ya, bahwa Rasulullah itu bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ini juga yang paling disukai Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dan sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam.
Jadi ada dua kan? Jadi ada puasa dan ada sholat, sama-sama sangat disukai oleh Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa beliau, Nabi Daud alaihissalam itu biasa tidur pada pertengahan malam. Jadi kalau pertengahan malam kita ambil malam itu adalah Isya. Jadi karena Isya itu termasuk sholat malam, kurang lebih antara jam 19 waktu Indonesia bagian barat ya. Maka beliau, yakni Nabi Daud alaihissalam itu biasa pada pertengahan malam tidurnya, yakni antara jam 9.10 atau 10.11. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah bahwa Nabi Daud itu bangun pada sepertiga malam ya untuk menunaikan sholat. Jadi kalau kita berbicara sepertiga malam dari kurang lebih jam 19, maka kurang lebih antara jam 1-2 ya, atau jam 1, jam 2 dini hari. Itu adalah terjaganya Nabi Daud untuk melakukan atau menegakkan sholat. Kemudian beliau tidur lagi. Jadi Nabi Daud itu tidur lagi pada 1/6 malam. Jadi tidurnya ya kurang lebih antara jam 3 begitu ya, antara jam 2, jam 3 atau kurang dari itu ya. Karena dulu tidak ada patokan jam ya. Jadi 1/6 itu dipakai untuk tidur. Setelah itu bangun lagi. Nah, kemudian apa yang dilakukan yang terakhir katanya ya, dawuhnya Rasulullah, sedangkan beliau biasanya berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini mari kita petik satu hikmah bahwa awal Rasulullah bersabda Nabi Daud berpuasa disenangi oleh Allah. Kemudian di tengahnya Nabi Daud itu ada tidur, ada terjaga, tidur lagi, kemudian dilanjutkan dengan puasa lagi. Jadi kalau kita petakan ya, dalam pemikiran sederhana bahwa kehidupan Nabi Daud alaihissalam ini kalau kita petakan secara hikmatologi ya, dari spiritualitas ya, keimanan ya, awal kehidupan Nabi Daud itu ditandai dengan pengendalian diri. Jadi puasa yang paling disukai oleh Allah. Hakikat puasa adalah pengendalian diri. Nah, kemudian di tengahnya ada kegiatan namanya saya sebut dengan peleburan diri. Jadi ada tidur di awal malam, kemudian ada terjaga lagi di sepertiga malam, kemudian ada tidur lagi di 1/6 malam. Dalam sejarah Ka'bah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, itu disebutkan bahwa sholat sebelum Rasulullah Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan itu hanya 2 rakaat fardu bagi nabi-nabi Isa sampai dengan yang pertama yakni Nabi Adam alaihissalam, itu hanya 2 rakaat ya. Kemudian selebihnya ini adalah sholat sunnah gitu. Nah, kemudian Allah menyukai ya puasanya Nabi Daud, yakni sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini adalah pengendalian diri lagi. Jadi dibuka dengan pengendalian diri, kemudian peleburan diri. Artinya peleburan diri itu bisa kita maknai dengan ada asah asih asuh asariro gitu ya.
Jadi di situ ada uh, berbincang dengan keluarga, dengan umatnya dan seterusnya sebelum tidur. Kemudian ada tidur dan terjaga, namun terjaganya adalah untuk menegakkan sholat. Kemudian tidur lagi. Nah, kalau kita tidur lagi, maka kita harus bangun sekarang itu setidaknya paling lambat jam setengah 4. Kalau memang tahajudnya itu antara jam 1, jam 2, atau jam 2, jam 3. Karena apa? Kita sudah punya kewajiban untuk menunaikan sholat subuh di masjid yang terdekat dengan rumah kita. Apakah itu disebut musola, langgar, dan seterusnya. Ya. Mengapa harus di masjid atau di musola atau langgar? Ya karena itu tuntunannya Rasulullah. Mengapa harus di tempat atau langgar masjid yang terdekat? Karena dituntun oleh Rasulullah seperti itu. Janganlah kamu pilih-pilih masjid. Ini dalam musnadnya Imam Ahmad. Mengapa? Dijelaskan oleh para ulama. Karena kalau pilih-pilih masjid itu, kemudian masjid yang terdekat siapa yang memakmurkan? Inilah rasionalitasnya. Jadi kembali bahwa tujuan kita monolog sederhana ini dari kita bawakan dari Sahih Bukhari ini tidak lain adalah supaya kita tidak terjebak pada satu riwayat. Ya, kita perbandingkan dengan dialognya Nabi Musa tadi. Jadi tetap bahwa satu sabda dengan sabda yang lain dari Rasulullah itu saling kait berkelindan. Karena itu Rasulullah dalam bahasa yang sangat istimewa disederhanakan. Rasulullah dawuh dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ini ada sekitar 7 perawi begitu ya, ada Tirmizi dan yang lainnya. Itu Rasulullah dawuhnya begini, uktitu jamawi al kalimi. Jadi di antara 6 mukjizat Rasulullah itu salah satunya adalah Rasulullah memiliki kalimat yang paling sempurna. Maknanya jika digali maka akan melahirkan pengayaan pada pemahaman, berarti pengayaan pada ilmu dan pengayaan pada ibadah. Mudah-mudahan dialog sederhana ini atau monolog sederhana ini menyemangati diri saya dan saudara-saudara kami yang tercinta. Terima kasih segala dukungannya. Tentu saja like, subscribe, ya, kemudian share, notifikasi itu memang dibutuhkan dalam pergaulan bersosial media di dalam YouTube ini. Untuk apa? Supaya kita tetap ada di channel Indarwanto Hikmatologi. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.